Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan cara memuliakan Rasulnya, mencintai nabinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah engkau Muhammad, jikalau seandainya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling pertama harus kita lakukan adalah fattabi'uni, mengikuti jalannya Rasulullah, mencintai sunnah Rasulnya, dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Karena ketika kita mencintai Rasulnya, berarti secara tidak langsung kita mencintai Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala niscaya akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Untuk itu, Imam Hasan Al-Basri sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, Za'ama qaumun yuhibbunallaha ibtalahumullahu bihadhil ayah. Banyak orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala menguji kecintaan mereka dengan ayat ini, yaitu dengan ayat yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin sempurna keimanan kita bila mana kita tidak mencintai dan menghormati serta memuliakan Rasulullah SAW. Betapa tidak, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala demikian juga para malaikatnya, ketika menyebut Rasulullah SAW tidak pernah menyebut dengan namanya secara langsung. Berbeda ketika Allah Ta'ala menyebut nama Ibrahim, menyebut nama Musa, menyebut nama Isa, menyebut nama Nuh, menyebut nama Lut. Allah menyebut nama-nama mereka secara langsung. Tetapi ketika menyebut dan memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memanggil dengan kalimat sapaan, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul utusan Allah Ta'ala. Bahkan para ulama ahli tafsir menyebutkan, setidaknya ketika nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, posisi nama Nabi Muhammad SAW tidak dalam diposisikan memanggil nama beliau, tetapi menegaskan tentang status kenabian dan kerasulan beliau. Ada 4 ayat yang menjadi salah satu tadabbur kita. Silahkan nanti rekan-rekan sekalian untuk memperhatikannya. Surat Ali Imran ayat 144, Surat Al-Ahzab ayat 40, Surat Al-Fath ayat 29, dan Surat Muhammad ayat 2. Seluruh 4 ayat ini menyebutkan nama Muhammad, tetapi tidak dalam bentuk sapaan, melainkan dalam bentuk penegasan bahwasannya Muhammad itu tiada lain dan tidak bukan adalah Nabi, adalah Rasul, adalah utusan Allah Ta'ala. Untuk itu, ikhwatikumullah, di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan pernah engkau menyebut atau memanggil Muhammad layaknya engkau memanggil orang-orang yang ada di sekitar kalian. Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan, dahulu sebelum turunnya ayat ini, para sahabat memanggil Rasul itu dengan panggilan Ya Muhammad atau Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Tetapi ketika turun ayat ini, Allah memerintahkan kepada para sahabat, kepada kita semua untuk menghormati Rasulullah SAW dan memuliakannya. Tidak boleh menyebut dengan namanya secara langsung. Bahkan di ayat-ayat yang lain pun Allah menegaskan, salah satunya di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengajarkan kepada kita adab, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah kalian meninggikan suara kalian dalam berbicara melebihi intonasi suaranya Nabi kalian. Maka subhanallah, terhitung turun ayat ini sampai kemudian Rasulullah SAW wafat sekalipun, para sahabat ketika datang ke Masjid Nabawi, yang memang di situ ada makamnya Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang mengeraskan suaranya. Ini adalah bentuk adab dan etikanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik. Dialog antara Rasulullah SAW dengan salah seorang istri yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ditulis dan diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada istrinya yang dicintainya,
demi Allah, sesungguhnya saya tahu kapan engkau gembira dan senang berbahagia denganku, dan kapan engkau marah kepadaku. Saat itu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa ta'rifu dzalika?" Bagaimana engkau mengetahui ya Rasul kapan aku senang, kapan aku marah? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, adapun jika engkau senang, maka engkau akan bersumpah dengan kalimat la warabbu Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Adapun kalau engkau marah, engkau akan mengatakan la warabbu Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun kemudian mengakuinya, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul. Sesungguhnya ketika aku marah, ma'ahjuru illa ismaka. Tidak ada nama yang aku hindari untuk disebut secara langsung, melainkan nama engkau yang aku sebutkan secara langsung." Jadi Aisyah ketika marahnya mencoba untuk menghindari kalimat Muhammad keluar dari lisannya, karena ini bukanlah etika dan adab sebagai seorang muslim. Untuk itu, ikhwatanillah, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut nama Muhammad secara langsung. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menghindarkan kata Muhammad keluar dari lisannya bahkan ketika marah. Ataupun bagaimana Allah taala melarang kita untuk memanggil Muhammad dengan panggilan secara langsung. Ada satu kisah yang mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pembelajaran bagi kita semua. Ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, tetapi apa yang saya akan bacakan di kesempatan kali ini benar-benar terjadi. Dalam kitab Sahih Bukhari-nya, Imam Ibnu Hajar menguraikan satu kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu kali Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita Ansor. Wanita ini kemudian datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi." Ya Rasulullah, saya ini melihat kalau Anda menyampaikan khutbah, Anda menyampaikan ceramah, Anda itu hanya duduk di atas bongkahan pohon kurma. Maka jikalau engkau berkenan, aku akan datangkan seorang tukang dan aku akan membuatkan mimbar yang lebih bagus. Mimbar yang lebih enak untuk dipandang dan nyaman bagi engkau pun menyampaikan khutbahnya. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW berkata, "In syi'ti," kalau tidak keberatan, maka silahkan kau buatkan. Hingga akhirnya ikhwatanillah, sang tukang kemudian membuat mimbar tersebut dan bongkahan pohon kurma itu kemudian digeser dan digantikan dengan mimbar yang bagus. Hingga akhirnya falamma kana yaumul jum'ah qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Ketika hari Jumat tiba dan ketika Rasulullah SAW akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Sahatin nakhlah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan, tangisan yang para sahabat saat itu tidak tahu dari mana sumbernya. Hingga akhirnya kisah pun berlanjut. Fanajala Rasulullah SAW hatta akhadaha fadhamma ilaiha. Rasulullah SAW turun kemudian dari mimbarnya, mendatangi bongkahan pohon kurma tersebut yang biasa dijadikan tempat duduk Rasulullah. Rasulullah kemudian mengambilnya, lalu kemudian fadhammaha. Rasulullah memeluknya. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Bakat ala ma kanat tasma'u minadh dzikr." Pohon ini menangis akibat zikir-zikir yang biasa dia dengar. Yang hari ini ketika aku menyampaikan zikir dan khutbahku, aku menggunakan mimbar yang baru dan bongkahan pohon kurma ini seolah-olah sudah tidak terpakai lagi. Maka inilah menjadi penyebab kenapa kemudian pohon kurma tersebut menangis atau meratap. Terkait hadis ini, kemudian ikhwatanillah, Imam Hasan Al-Basri berkata, "Ya ma'syarul muslimin, wahai kalian orang-orang muslim, al-khashabatu tahinnu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqaihi." Ketahuilah, yang menjadi penyebab bongkahan pohon kurma itu menangis karena dia rindu kepada Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah duduk di atasnya. Biasa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Dan ketika dia tidak terpakai, kerinduan itu kemudian membuncah.
fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Dan ketahuilah, kalau bicara tentang kerinduan, harusnya kitalah yang paling rindu kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, wahai sahabatku, sungguh kita tidak bisa meragukan dan tidak kita bisa menolak kecintaan yang begitu besar Rasulullah kepada kita. Ketika beliau wafat, nama kita yang disebut. Dan demi Allah, tidak ada yang paling sibuk di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, melebihi sibuknya Rasulullah SAW, karena beliau khawatir kalau ada di antara umatnya yang tidak mendapatkan syafaatnya. Kalau ada di antara umatnya yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita mendapatkan pembelajaran tentang arti dari cinta hakiki Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Cinta yang hakiki dari para sahabat kepada Rasulnya. Cinta yang hakiki dari Aisyah kepada suaminya. Maka, di manakah kemudian letak cintanya kita kepada Rasulullah ketika hari ini nama baik dan kehormatan beliau dinistakan di muka bumi ini. Oleh karenanya, wahai sahabatku, mari kita buktikan wujud cinta kita ketika nama Nabi kita disebut secara langsung, bahkan dilecehkan, bahkan dinistakan, maka iman kitalah yang seharusnya berbicara. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.